Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Shadaqallahul 'azim. Insyaallah kita manfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk mentadabburi akhir surat Yasin. Langsung akhir itu. Karena di awalnya sudah pada hafal. Kita ambil akhir surat Yasin yang diharapkan dapat mengantarkan kita untuk meraih nikmat husnul khatimah. Karena akhir itu khatimah ya. Saya bacakan ayatnya. Ini surat Yasin 83 ayat dan sudah saya bukukan tadabburnya. Ada bukunya ya enggak? Ya, bawa contohnya, sampelnya. Ini sudah saya bukukan sampai 400 halaman. Berkaitan dengan ilmu qiraat dan ilmu huruf dan juga tadabbur Al-Quran. Dikasih nama tafsir 10 qiraat mutawatirah dan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, pertolongan Allah, pas sampai saat ini adalah 2 tahun kurang beberapa hari saya mencoba kembali mengaktifkan tangan untuk menulis buku. Setelahnya kurang lebih 6 tahun non-aktif menulis buku karena terganggu saraf sejak tahun 2016, tidak bisa berpikir yang berat-berat. Nah, dengan adanya pandemi kurang aktivitas sehingga akhirnya muncul keinginan kembali untuk menulis. Dan saya berjuang untuk memanfaatkan waktu dengan tadabbur Al-Quran. Ternyata dengan tadabbur Al-Quran semakin sehat. Alhamdulillah. Sejak Oktober 2020 sampai akhir Agustus kemarin selesai alhamdulillah 13 jilid. Satu jilidnya rata-rata antara 300 sampai 400 halaman. Ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf itu 8 jilid. Kemudian ada usulan untuk supaya meloncat dulu ke surat-surat yang lebih familiar dengan masyarakat. Maka saya ambil surat Yasin dan surat Al-Muluk, tambah surat pendek yaitu surat Al-Fil dan surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini ternyata walaupun cuma surat terpendek ya. Ya, surat Al-Kautsar sebetulnya surat terpendek ya. Tapi menuntut saya untuk menulis lebih banyak karena di situ ada Inna a'tainakal kautsar, membimbing kita untuk mengingat karunia Allah yang begitu besar diturunkan kepada Nabi terakhir Al-Kautsar. Al-Kautsar itu banyak sumbernya, banyak isinya, banyak manfaatnya, banyak penerimanya, banyak segala-galanya. Itu mana Al-Kautsar. Fasholli rabbik wanhar, salatlah, berkurbanlah. Ayat kedua berbicara tentang salat dan permasalahan salat, dan berbicara tentang masalah kurban dan permasalahan haji, sehingga itu adalah satu bab. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, mengingatkan kita semuanya bahwa perorangan, perkelompok atau sebanyak bagaimanapun manusia yang ingin menyetop perjalanan dakwah, mereka yang lebih duluan hancur. Itu inna syani'aka huwal abtar, itu satu bab. Sehingga surat Al-Kautsar ada kemungkinan entah 2 jilid atau 1 jilid tebal gitu. Dan sekarang sedang memasuki pembahasan surat Ad-Duha. InsyaAllah mudah-mudahan segera selesai. Dan saat ini kita kaji surat Yasin mulai ayat 81.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات, bukankah zat yang menciptakan langit, wal arda, dan bumi, biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, senantiasa sejak dahulu sampai saat ini sampai tidak ada akhirnya maha kuasa untuk menciptakan di masa sekarang, di masa mendatang, seperti yang telah diciptakan sebelumnya. Itu biqadirin. Ada bacaan Yaqub, yaqduru, tulisannya sama. Biqadirin dengan yaqduru tulisannya sama, jelas berbeda lah titiknya. Titik itu zaman sekarang, zaman Rasulullah nggak ada titik. Jadi tulisan biqadirin dengan tulisan yaqduru itu sama zaman Rasulullah. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bala, sungguh benar, dialah yang maha banyak mencipta lagi maha mengetahui. Saya upayakan untuk kajian tafsir dan tadabbur surat Yasin itu ya dikasih poin per poin, biar kalau satu poin tidak paham tidak mengganggu poin berikutnya, dipermudah. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal. Pertama, ya, sungguh keterlaluan jika masih ada orang yang mengaku sudah maju dalam kehidupan hari ini namun masih mempertanyakan tentang kehidupan sesudah mati. Al-Quran bertanya, bukankah dengan kekuasaan yang begitu banyak yang membimbing kita untuk sadar akan hakikat siapa yang menciptakan, siapa yang merubah, siapa yang mengganti, kan pasti ada yang mengatur semuanya. Itulah Al-Khallaq. Kalimatnya adalah Khallaqul Alim. Ada yakhluqu, ada khalaqa, ada khallaq dalam satu ayat. Kalau khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang dan akan menciptakan, al-khallaq pencipta yang menciptakan begitu banyak tiada hentinya. Al-khallaq. Kayak umpamanya ya'kulu, makan, akilun orang yang suka makan, akalun makannya gemul. Gemul ada bahasa. Ya banyak sekali makannya itu akal, tukang makan. Nah, khallaq itu selalu menciptakan. Sebodoh-bodohnya manusia zaman dahulu mengetahui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan di sini disebutkan samawat, langit semua. Kalau sama satu langit, kalau samawat semua langit. Di sini banyak para ahli astronomi, para ahli fisika yang dibahas oleh para ahli tentang langit dan isi-isinya. Itu langit keberapa itu? Sampai disebutkan di langit ada galaksi raksasa yang memiliki 100 triliun bintang. Satu bintangnya banyak sekali, yang lebih besar beberapa kali lipat daripada bumi. Itu di langit kemana? Mana itu? Al-Quran menyebutkan sab'a samawat, langit ada 7. Yang disebutkan, yang dibahas itu, kalau kita perhatikan surat Al-Muluk itu, walaqad zayyana sama'ad dunya, yang dikaji oleh sekian banyak pakar tentang langit, itu baru langit yang pertama itu. Terus langit keduanya apa isinya ya? Langit ketiga, keempat sampai 7, atau dari antara satu langit ke langit yang lainnya apa isinya? Enggak terjangkau oleh akal manusia. Allah Akbar. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan sangat lemah manusia ini. Sudah diberi akal, akal juga sangat terbatas kemampuan untuk memahami alam yang dekat. Bagaimana alam yang jauh yang tidak terlihat, tidak sama sekali menjangkaunya. Khalaqas samawati wal arda, telah menciptakan semua langit dan bumi. Biqadirin, tentunya Allah maha kuasa untuk menciptakan yang lain-lainnya. Kalau Allah mau
menciptakan tambahan langit, tambahan bumi, gampang-gampang saja. Atau Allah menciptakan tambahan manusia, sudah jelas. Satu mati, lahir sekian, mati ini hidup yang lain, terus begitu. Dan juga para ahli perbintangan banyak berbicara masalah itu. Ya sudah jatuh ini, di mana lagi muncul, wallahu alam. Enggak tercapai oleh akal kita. Ini tentunya kalau orang pintar tentang membaca alam, harus mampu meyakinkan dirinya bahwa setelah ini ada lagi alam berikutnya. Kan sudah biasa, mati hidup, mati hidup. Demikianlah nanti alam hancur, nanti akan ada lagi alam yang berikutnya. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman bahwa setelahnya nanti masa depan langit akan hancur, bumi akan hancur, dan ada kehidupan yang baru. Seperti apa kehidupan yang baru? Biqadirin ala ayyakhluqa mislahu. Allah maha kuasa menciptakan yang persis seperti yang sekarang. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Allah? Sebagaimana manusia juga tidak ada yang persis kan. Yang meninggal dengan yang hidup baru tidak sama kan. Ada selalu perbedaan. Walaupun orang Indonesia ya ukuran postur tubuhnya segini rata-rata, hidungnya seperti apa, gak kayak hidung orang Turki itunya. Tapi sekian banyak orang Indonesia sampai 260 juta, enggak ada yang sama wajahnya. Sampai 7 miliar manusia sedunia, enggak ada yang sama wajahnya. Apakah pasti sama nanti Allah menciptakan langit dan bumi setelahnya, langit bumi dan ini hancur? Enggak lah, enggak akan sama. Bahkan nanti kalau sudah hari kiamat, tidak lagi berfungsi adanya matahari, adanya bulan. Sekarang sangat kita perlukan matahari dan bulan. Bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu kalau tidak menggunakan perjalanan matahari? Bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan saum ayyamul bid kalau tidak memperhatikan perjalanan bulan? Nanti di akhirat apakah ada saum lagi ayyamul bid? Apakah ada salat lagi? Kan enggak. Kalau begitu maka ketika nanti Allah hancurkan semua alam dan Allah perlihatkan kepada manusia dan Allah giring manusia ke alam berikutnya, ya berbeda, tidak lagi seperti yang sekarang ini. Pencipta langit dan semua makhluk-makhluk besar yang ada di langit, pencipta bumi dan semua isinya, termasuk makhluk terkecil yang tidak terlihat dengan mata, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Beberapa waktu terakhir dikenal ada COVID, ada virus. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa tugasnya virus? Allah sudah menentukan. Kalau virus itu masuk kepada orang yang beriman untuk menguji, kepada orang kafir untuk memperingatkan atau untuk menghukum, semuanya ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mungkin salah masuk itu virus. Enggak mungkin. Ya mungkin di antara keluarga di sini ada yang terkena COVID kemudian sampai meninggal. Itu adalah janji Allah, janji Rasul. Orang yang memang meninggal dalam keadaan iman disebabkan oleh ta'un atau penyakit menular, insya Allah mati syahid. Sehingga tidak ada hisaban nanti di akhirat tentang kehidupannya. Dan orang yang masih hidup sampai saat ini, alhamdulillah kita ini masih hidup, berarti memang oleh Allah diberi tambahan waktu untuk membekali buat masa mendatang. Ya alhamdulillah saya diberi nikmat untuk menulis ya, sampai sudah terbit sebagian. Yang sudah terbit ini ada 6 jilid, 1, 2, 3, 5, 6 dan ini gitu. Berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 4-nya belum. 5, 6 dan ini baru segitu yang sudah terbit. 7, 8 sedang naik cetak sekarang. Juga surat Al-Muluk saya pesan untuk segera dipercepat dicetak. Demikian juga surat Al-Kautsar. Karena surat Al-Kautsar sangat diperlukan untuk bimbingan manasik baik haji dan umrah.
So di situ pembahasan luas, sehingga saya kasih judul untuk surat Al-Kautsar itu adalah 70 solusi fikih kontroversi. Tadabbur surat Al-Kautsar. Mana barusan? Ya, jika sudah meyakini bahwa Dia Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan Maha Kuasa menghancurkannya, lalu menciptakan alam lain, maka sungguh mudah baginya menciptakan kembali manusia yang sangat kecil ini di masa mendatang dengan wajah dan tampilan serupa seperti manusia yang sudah dikenal saat ini, atau dengan tampilan lain sesuai kehendaknya. Sudah jelas saat ini seperti ini, berbeda umur, beda tampilan. Tapi kalau nanti di surga, insya Allah semuanya masuk surga. Wajahnya dengan usia sebaya semuanya. Bapak ibu yang sudah sampai 50 tahun, meninggal 60, nanti akan tampil, mau usia berapa Bu? Yang paling menarik? Sweet sepentin aja. Ya. Atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia, pas meninggal sudah usia 60, 70. Mau usia berapa Pak nanti di akhirat? Tanya sama si ibu, yang paling menarik buat ibu-ibu, bapak-bapak usia berapa tuh? Ya, di akhirat beda dengan di dunia. Kalau di dunia pergantian waktu merubah tampilan, merubah kondisi. Di akhirat enggak begitu. Semuanya sudah tersedia fasilitas yang tidak mengalami perubahan. Tetapi saking banyaknya fasilitas, maka tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Di dalam surat Yasin ayat 55 sebutkan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Inna ashabal jannah, sesungguhnya sahabat-sahabat surga. Yang dimaksud adalah penghuni surga. Allah gunakan istilah sahabat. Kenapa? Sebagaimana persahabatan betul-betul selalu merasakan ada kenikmatan dua belah pihak. Demikian pula surga dengan para penghuninya. Penghuninya menikmati surga. Surga pun bahagia dengan adanya penghuni dari ahli ibadah. Maka ahli surga tidak mau keluar dari surga, dan surga pun tidak mau ditinggal oleh penghuninya. Itulah sahabat. Bagaimana dengan sahabat neraka? Ashaban nar, sahabat neraka bagaimana? Ya, neraka juga tidak mau ditinggal oleh para penghuninya. Dan para penghuni tersebut gak mungkin kemana-mana. Pasti akan di situ terus, gak akan bisa keluar. Illa may yasha Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maka surga kasih nama istilah sahabat, penghuni neraka juga disebut sahabat juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sungguh mudah baginya menciptakan kembali manusia yang sangat kecil ini dan yang lebih kecil dari kita. Allah ciptakan nanti di akhirat. Apakah Dia akan menciptakan manusia baru atau memperbaharui yang sudah ada, atau menciptakan kehidupan yang baru pada semua manusia yang telah mengalami kehidupan saat ini? Apakah seperti itu? Kita diperbarui setelah mati atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini sangat penting memperhatikan lafaz ay biqadirin ala ay yakhluqa mislahu, dengan memperhatikan perbedaan qiraat pada lafaz biqadirin. Ada dua qiraat di sini. Makanya buku ini saya kasih judul Tafsir Al-Qiraatil Ashril Mutawatirah, tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan qiraat dan apa juga yang disediakan air minum harus manfaatkan.
Ya. Yang dimaksudkan al-qiraat adalah bacaan yang diajarkan Jibril kepada Rasul sekian banyak. Bacaan Al-Quran. Tulisannya sama semuanya, iya. Supaya semakin padat maknanya tanpa memperluas bacaan. Bacaannya, tulisannya cuma segitu, tetapi bacaannya banyak sehingga tidak terlalu berat. Dan bagi yang memang hanya mampu memanfaatkan satu bacaan, sudah dicatat di hadapan Allah sebagai sahabat Quran. Bagaimana kalau memperluas wawasan tentang qiraat? Tentu catatannya juga akan bertambah di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin, falam azal astaziduhu wa yaziduni, faraja'tu falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Jibril ngajarkan kepadaku Al-Quran satu bacaan sampai selesai. Jibril berkata, "Ini ajarkan oleh kamu kepada umatmu." Maka Rasul bersabda, "Aku gak sanggup untuk semua umat dengan satu ini. Aku mohon tambahan." Dikembalikan tuh kepada Jibril. Diharap Jibril menghadap kepada Allah untuk menambah bacaan. Maka tidak lama Jibril datang lagi menuju Rasul dan Jibril berkata, "Innallaha ya'muruk an taqra ummatuka ala harfain." Allah menyuruh kamu untuk mengajarkan Al-Quran kepada umatmu ala harfain, dengan 2 huruf. Atas 2 huruf. Apa makna 1 huruf? Apa makna 2 huruf? Itulah dari awal sampai akhir itu disebut 1 huruf. Itu luas makna 1 huruf. Maka setelahnya menerima 2 huruf, Rasul bersabda, "Faraja'tu falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Aku kembalikan lagi. Aku mohon tambahan, sampaikan kepada Allah, as'allahu ma'afat wa maghfiratah. Aku mohon keringanan, aku tidak sanggup untuk seluruh umat dengan seperti ini. Maka kembali Jibril menghadap kepada Allah, bolak-balik sampailah keluar keputusan nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Apa makna 7 huruf? Sangat luas. Angka 7 biasa digunakan dalam Al-Quran, dalam hadis, itu menggambarkan banyak. Kalau begitu, sab'a samawat, 7 lapis langit juga. Gak tahu berapa itu langitnya itu. Boleh jadi multi langit itu. Allah. Gak kejangkau. Sab'ati ahruf, 7 huruf, ya luar biasa. 7 huruf segini. Kemudian dalam ayat yang lain, intastaghfirum sab'ina marratan la yaghfirullahu lahum. Engkau wahai Muhammad memohon ampun untuk orang-orang munafik sampai 70 kali sekalipun, enggak akan mendapatkan ampunan untuk mereka. 70 disebut. Kalau 70 tidak diampuni, apakah 71 diampuni apa enggak? Tentu maksud 7 di situ banyak. Terus-terusan kau mohon ampun buat orang kafir. Enggak. Gak ada peluang untuk diberikan ampunan kepada mereka. Itulah kalimat 7. Demikian pula 7 huruf. Nah, apa yang diantara yang 7 huruf itu? Diantaranya tulisan biqadirin, itu ada 2 bacaan. Ada biqadirin, ada yaqduru. Jadi kalau qiraat Yaqub, awalisal biqadirin ala. Jadi bukan awalisallahu biqadin, tapi awalisallahu yaqduru, ya. Nah, awalisallahu awalisalladzi khalaqas samawati, ya. Awalisalladzi khalaqas samawati wal arda. Tulisan biqadirin dengan yaqduru sama, karena qaf dibaca panjang tanpa alif. Itu salah satu makna kenapa biqadirin qa-nya panjang tapi tanpa alif. Karena ada bacaan yang lain, bacaannya yaqduru. Yang benar yang mana? Dua-duanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna 7 qiraat, 10 qiraat. Contoh yang lain apa? 10 qiraat atau 7 qiraat. Baik, saya contohkan dari awal surat Yasin ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Itu kalau satu ayat. Kalau dianggap itu awal ayat, Yasin wal Qur'anil Hakim. 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 Berapa kali barusan? Ada yang bisa mengulang persis seperti barusan? Kalau bisa mengulang dikasih hadiah nih, buku dikasih hadiah. Ya. Jadi bacaan pertama Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu riwayat Qalun dan beberapa riwayat. Kemudian Warash Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Warash. Satu riwayat, satu imam dengan Qalun atau satu guru. Ibnu Katsir Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada wal Qur'an, ada wal Qur'an. Syu'bah dan Al-Kisai membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Dibaca ye dan diidghamkan. Kemudian Hamzah membaca Yasin wal Qur'an. Dia mah tidak diidghamkan tapi membaca ya dengan imalah ye. Perbedaan antara Kisai dengan Hamzah, Hamzah Yasin wal Qur'an, sedangkan Kisai Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu 7 qiraat. Itu dari Rasul dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berpengaruh bagaimana secara signifikan antara bacaan yang tadi. Tapi memberikan kemudahan kepada para pembaca di seluruh dunia. Jadi di antara orang Arab ada yang membaca ya berat, maunya ye terus ya lah. Kayak di kita juga kan. Kata orang Bandung gak apa-apa, kata orang Bekasi kagak kenapa-napa. Biasa aja kan, apa jadi apa. Nah, di masyarakat Arab juga ada wadduha, wadduha, wadduhi, ha, he. Ada 3 itu. Kalau ha fathah, kalau he taklil, kalau he imalah. Boleh dua-duanya, yang penting ikuti aturannya. Kita lanjutkan. Jadi kalimat awalisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Untuk qiraat Yaqub wal arda yaqduru ala an yakhluqa. Yaqduru, ya, bukan biqadirin tapi yaqduru. Apa bedanya biqadirin? Allah Maha Kuasa selamanya, itu sifat. Tapi kalau yaqduru, Allah berkuasa. Kata kerja. Untuk sekarang dan untuk masa-masa mendatang. Lafaz yaqduru, kuasa atau mampu, memberi isyarat bahwa Allah berkuasa saat ini dan masa mendatang untuk menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, termasuk manusia yang sama dengan manusia yang sudah ada. Atau mau dibedakan? Dalam hal ini, apakah persamaan itu akan terjadi? Berbagai kemungkinan, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Menciptakan manusia baru namun berkaitan dengan manusia lama, atau mengubah kondisi manusia dari kondisi siap beribadah menjadi kondisi akan menikmati balasannya.
di dunia sekarang manusia sudah diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, diberi bekal, diberi akal untuk memahami dalil-dalil bagaimana cara beribadah yang benar, diberi tempat untuk silahkan dipilih di mana yang cocok, mau di Al-Hidayah atau di Al-Istiqomah, maka silahkan. Itu tempat di dunia. Dan di akhirat manusia diciptakan untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas amal ibadah. Allahu Akbar. Sebetulnya tanpa balasan, memang yang memberi kemampuan beribadah kan Allah juga kan. Tapi Allah berikan balasan. Alhamdulillah. Sebetulnya tanpa dijanjikan ada balasan, sangat tepat kalau kita menyembahnya karena kita memiliki kemampuan dan diberi nikmat untuk kita syukuri. Tapi Allah menjanjikan akan diberi balasan orang yang beribadah. Kita juga beribadah atas taufik dari Allah. Mau beribadah karena keimanan dari Allah. Mampu melaksanakan karena memang diberi fasilitas oleh Allah. Dari kondisi yang dihadapkan kepada rasa takut dan harap sekarang di dunia ini ada rasa takut, ada rasa harap. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang diharapkan terbaik bagi kita. Dan di dunia ini rasa takut dan harap itu bekal ibadah juga. Tanpa ada rasa takut susah khusyuk. Tanpa ada rasa harap susah menikmati. Jadi adanya harap dan takut, ibadah akan mencapai kekhusyuan dan akan mencapai kenikmatan. Kenapa para pendahulu kita kalau sudah beribadah sholat sampai berdiri berjam-jam kuat, kan ada kenikmatan. Dan kenapa mereka kalau berdoa atau sujud atau ruku kok sering menangis? Kan ada rasa takut. Takut tidak mendapatkan yang diharapkan, takut mendapatkan siksaan, takut tidak dapat ampunan. Makna takut begitu luas. Harap juga gitu. Harap dapat ampunan, harap dapat surga, harap dapat memanfaatkan kesempatan yang lebih baik, harap kalau dipanjangkan umur bertambah amal ibadah, harap kalau pendek umur dapat husnul khotimah kapan saja meninggal. Itu jadi takut dan harap itu bersatu ya. Makanya orang yang menjalin keseimbangan harap dan takut saat ibadah akan merasakan nikmat ibadah itu. Lama berdiri, ya nikmat saja. Dari kondisi yang berubah-ubah di alam fana, ini di awal salah, nggak ke edit. Dari kondisi yang berubah-ubah di alam fana menjadi kondisi yang tetap berada di alam baqa, tetap bahagianya atau tetap menderitanya. Tetap bahagianya ahli surga, tetap menderitanya ahli neraka. A'udzubillah. Di dunia manusia mendapat tugas dan kewajiban masing-masing dari laki-laki dan perempuan dituntut untuk saling melayani, sementara di akhirat tiada tugas atau kewajiban karena bagi masing-masing telah Allah sediakan tempat sebagai balasan yang telah dijanjikan dan tidak melayani lagi kalau di akhirat, tapi dilayani. Kalau tidak salah dulu pernah saya nanya di sini, sampaikan pertanyaan di sini kepada ibu-ibu. Ibu-ibu di surga disediakan banyak suami, mau diterima enggak? Geleng-geleng kepala. Kalau bapak-bapak disediakan istri di surga, mau diterima enggak? Malu-malu jawabnya. Iya. Al-Quran menyebutkan hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum, mereka bersama pasangan-pasangan hidup mereka yang banyak. Mereka itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Semua orang beriman. Mau prianya, mau wanitanya masuk surga disediakan oleh Allah pasangan yang banyak. Bapak-bapak istrinya banyak, ibu-ibu suaminya banyak. Mau enggak ibu? Tuh masih geleng-geleng kepalanya. Ya kalau enggak mau kasihkan sama yang lain aja.
Kenapa kok sampai menggeleng-geleng kepala? Karena berkaitan dengan pemahaman terhadap masalah kehidupan dunia. Di dunia mana mungkin seorang wanita melayani dua suami? Kalaulah ada yang dipaksakan, tidak akan beres. Makanya Islam tidak membolehkan melayani di dunia. Di akhirat enggak melayani, tapi dilayani. Sebagaimana bapak-bapak di dunia cari nafkah sampai siang malam, mikir untuk mencari nafkah buat kepentingan hidup sekeluarga. Di akhirat enggak nyari nafkah lagi. Jadi enggak ada capek di akhirat. Lalu Al-Quran menyebutkan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga di akhirat nanti fi syughulin, sibuk dalam kesibukan, tenggelam dalam kesibukan, fakihun, menikmati fasilitas yang begitu luas dan banyak. Ya kalau sibuk capek dong. Fi syughulin, bukan sibuk capek, sibuk menikmati. Tidak ada capek di akhirat. Mana buktinya? Kalau syughul di situ sibuknya sibuk menikmati. Ada bacaan kedua, tafsiran. Jadi menafsirkan bacaan yang pertama. Bacaan keduanya apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ada syughulin, ada syughlin. Artinya apa? Kalau syughul menggambarkan betapa banyaknya karunia Allah sehingga mereka tidak ingat lagi kepada yang di dunia, sibuk dengan menikmati di akhirat. Sibuk capek enggak capek karena syughlin. Syughlin riwayatnya itu pakai sukun. Kalau sukun itu apa bahasa kitanya itu? Huruf yang kena sukun huruf mati, bukan mati, tenang. Kan sukun tenang kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Selalu orang berdoa semoga sakinah, mawaddah, warahmah, apa artinya? Tenang. Tapi dalam pelajaran Al-Quran, sukun itu suka dianggap tanda mati. Kalau mati nggak hidup lagi. Kalau sukun itu mati, bagaimana dengan sakinah? Mati juga. Nih mau nikah, semoga ya sakinah ya. Oh semoga mati dong. bukan semoga mati, semoga tenang kan. Jadi sukun itu syughlin, kesibukan yang buat mereka tenang, nikmat, nggak ada kecapean, nggak ada pusing, nggak ada menghadapi problem, nggak ada letih, nggak ada sakit. Itulah di akhirat. Nggak apa-apalah di dunia sekarang banyak penderitaan, ada yang memfitnah, ada yang menuduh, ada yang luar biasa sekarang dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook, penyebaran kemaksiatan terus-terusan. Saya kemarin ngobrol dengan salah seorang polisi. Ya, ada yang difitnah. Seorang ustadz ditampilkan di media, ustadz tersebut adalah main dengan PSK gitu. Padahal itu mah permainan YouTube, permainan internet. Ustadz tersebut mustahil, tapi begitulah. Ya Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kan bisa dieditnya, apapun bisa diedit sekarang. Badannya badan siapa, wajahnya wajah berbeda ditempelin. Allahumma asturna bisrika jamil, Allahumma asturna bisrika jamil, Allahumma asturna bisrika jamil. Berat menghadapi kehidupan dunia kalau tidak punya iman. Cuma karena kita yakin ada akhirat, ya sudahlah, kita jalan saja menuju akhirat. Di akhirat semuanya tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Di dunia manusia mendapat tugas dan kewajiban masing-masing sudah. Lanjutannya adalah pada ayat ini terdapat lafaz khalaqa. Artinya apa? Dia telah menciptakan. Dan yakhluqu ayyakhluqu, dia sedang menciptakan dan akan menciptakan.
Kalau yakhluqu dapat diartikan sedang dan akan. Kalau khalaqa sudah. Pada satu ayat ada 3 kata. Awalisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Khalaqa yakhluqu khallaq. Jadi kalau yakhluqu sedang, yang berarti bahwa Allah Maha Kuasa sejak dahulu tanpa permulaan, sejak dahulu itu, dan tetap Maha Kuasa tanpa akhir untuk menciptakan apapun sesuai kehendaknya. Seperti yang sudah kita ketahui, semua ciptaannya yang sudah kita ketahui tidak mungkin dapat dibandingkan dengan yang belum dan tidak kita ketahui. Banyak yang belum kita ketahui dan banyak pula yang tidak kita ketahui. Yang sudah ada, yang sedang ada, yang akan ada, banyak yang tidak kita ketahui dibanding yang kita ketahui kan. Terutama tadi umpamanya bumi dan langit. Yang dipelajari dari langit cuma langit pertama. Bagaimana langit kedua, ketiga. Yang dipelajari di bumi cuma di permukaan bumi, di dalamnya bagaimana. Banyak yang tidak kita ketahui. Kalau diketahui jumlah manusia saat ini sampai 7 miliar sekian, jumlah cacing berapa ya? Jumlah ular, jumlah belut, oh enggak diketahui. Ukurannya enggak diketahui juga. Jadi tanpa batas. Semua ciptaannya yang sudah kita ketahui dan tidak mungkin dapat dibandingkan dengan yang belum atau yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui sangat terbatas, sementara yang tidak kita ketahui tidak ada batasannya. Ya, yang kita ketahui inilah yang kelihatan. Yang belum kita ketahui enggak terhingga. Yang tidak kita ketahui enggak terhingga. Semuanya ciptaan Allah. Yaqdiru, biaqduru dan biqadirin dan khalaqa. Kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak lama lagi akan memasuki pintu kematian. Lalu akan dihidupkan kembali dengan tampilan serupa, namun tidak sama. Tampilannya serupa, ya wajah Saiful Islam seperti ini nanti akan dikenal di akhirat. Mudah-mudahan dikenalnya di surga. Allah. Tentu akan semakin tampan, gak kayak sekarang. Tapi kalau di dunia, kalau di akhirat akan semakin jelek. Tapi tetap dikenal, ini Saiful Islam gitu. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, berikan kepada kami semuanya surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka. Siapakah yang akan menghidupkan kita kembali kalau bukan yang memberi kehidupan pertama? Pada saat ini kita menikmati karunia Allah tanpa henti. Apa yang mesti kita lakukan agar karunia tercurah kepada kita pada masa mendatang? Saat ini tak ada hentinya. Bagaimana masa mendatang? Apakah akan berhenti? Padahal karunia atau kenikmatan atau rahmat yang Allah sediakan saat ini untuk semua makhluk, manusianya, jinnya, binatangnya, ikannya, burungnya, itu cuma 1 bagian dari 100. Yang 99 nanti di akhirat. Untuk dinikmati oleh sebagian manusia dan sebagian jin. Penerima nikmatnya sedikit di akhirat, kenikmatannya lebih banyak. Penerimanya di dunia jauh lebih banyak dan yang diberikannya sedikit saja kayak begini. Bagaimana banyaknya? Sedikit dibagikan kepada semua makhluk, seperti ini kenikmatan yang kita terima. Bagaimana semua nikmat nanti di akhirat hanya Allah berikan kepada sebagian makhluk. Ya, makanya sangat penting bagi kita untuk sering-sering membaca kehidupan akhirat
biar semakin rindu akhirat. Rindu akhirat, rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Udah mau jam 6. Belum sampai ayat berikutnya nih. Saya mau langsung aja nih ke ayat terakhir. Soalnya temanya adalah husnul khotimah. Ya, ayat terakhir saja. Ayat 2 dan 3 tidak sempat dibaca. Nanti dibaca oleh Bapak dan Ibu di rumah masing-masing. Alhamdulillah sudah pada punya ya bukunya. Atau belum? Baru tahunya juga. Tapi ada di mobil baca enggak? Bawa buku banyak enggak? Ada. Iya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya lah semua kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Makna fasubhana lebih luas dari sekedar tasbih. Kita kenal tasbih, sabbaha, yusabbihu. Subhana lebih luas maknanya daripada sabbaha dan yusabbihu. Dan urutan dalam Al-Quran, awal surat yang ada tasbihnya, ada subhana, ada sabbaha, ada yusabbihu, dan ada sabbih. Subhana paling dulu, surat 17. Sabbaha ada surat Al-Hasyr, ada surat As-Saff, ada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, telah menyatakan maha suci apapun yang di langit dan bumi. Masih menyatu langit dan bumi itu. Lalu dalam surat Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, telah menyatakan maha suci apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Berarti sudah terpisahnya langit dan bumi. Kalau dalam surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, apapun yang di langit dan bumi. Sedangkan dalam surat Al-Hasyr, apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Itu urutannya begitu tuh. Surat Al-Hasyr dan juga surat As-Saff. Lalu surat Al-Jumu'ah, yusabbihu. Telah, kalau tadi telah, kemudian yusabbihu sedang bertasbih. Apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Itu terulang 2 kali, surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Lalu di akhir surat Al-A'la yang sudah pada hafal semuanya, sabbih, bertasbihlah kamu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maha suci Allah yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita meski kita sering lalai. Maha suci Allah yang selalu membuka pintu taubat bagi semua hambanya yang menyadari banyak berbuat maksiat di hadapannya. Maha suci Allah yang selalu mendengar rintihan semua hambanya seraya mengharap ampunan dan rahmatnya. Maha suci Allah yang tidak pernah terpengaruh keluasan rahmatnya oleh banyak umat yang menyalahgunakan karunia-Nya. Maha suci Allah yang ampunannya tak terbatas bagi siapapun yang memohon dan mengharapkannya. Maha suci Allah tempat kembali semua hamba tanpa kecuali, baik dalam keadaan harap ataupun dalam keadaan takut padanya. Maha suci Allah tempat kembali di dunia memohon hidayah dan taufiknya, dan tempat kembali di akhirat bagi yang mengharap untuk meraih kedudukan yang sangat mulia di atas semua kemuliaan yang dikenal saat di dunia. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Panjang ini. Wa ilaihi turja'un saja nih. Wa ilaihi turja'un ada 2 bacaan. Ada wa ilaihi turja'un dan ada wa ilaihi tarji'un. Apa maknanya? Wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu semuanya dikembalikan. Siap enggak siap, pasti akan dikembalikan. Ngeri juga ketika tidak siap, belum siap. Kita pasti akan mati, dikembalikan menghadap kepada Allah, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kehidupan ini. Dengan bacaan yang kedua, wa ilaihi tarji'un, dan hanya kepadanya kamu kembali. Mana yang lebih terasa enak?
kamu dikembalikan dengan kamu kembali. Kamu kembali enak kan? Kalau kamu dikembalikan, santri, kenapa dek? Dikembalikan. Kenapa kunaon kan gitu? Melaksanakan apa kan gitu? Tapi kalau kamu kembali, senang sekali. Nah, bacaan akhir surat Yasin, bacaannya dua, turja'un dan tarji'un. Ketika kita baca wa ilahi turja'un, kita akan dikembalikan. Mau enggak mau, siap enggak siap. Kalau gitu, yuk kita upayakan untuk siap-siap menghadap kepada Allah. Dan nanti pada saat tiba ajal menjemput kita, semoga kita termasuk yang kembali kepada Allah. Tarji'un. Itulah husnul khatimah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa lana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulina ajma'in. Ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul ghaibi wasyahadah. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, karunia Engkau curahkan kepada kami tiada hingganya. Kami sering menyalahgunakannya ya Allah di hadapan Engkau. Kami berjuang agar jangan ada orang yang tahu dan Engkau Maha tahu. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang menutupi keaiban kami, kalau bukan karena Engkau yang menutupi cacat kami, sungguh kami adalah penuh dengan cacat dan aib. Rabbana Allahumma asturna bisatrika jamil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskan ya Allah keaiban kami, kecacatan kami dalam kehidupan ini. Ighfir lana dzunubana, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, ya Tuhan kami mohon ya Allah di akhirat jangan ada yang tersingkap sedikit pun cacat kami, keaiban kami, kekurangan kami, dosa kami. Kami mohon Engkau hapuskan semuanya ya Allah, dan Engkau hapuskan semua kesalahan kami ya Allah. Engkau tutupi semua kesalahan kami ya Rahman, sejak di dunia sampai di akhirat. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ighfir lana ya Rabbana ma tala'at alayna. Ya Allah, ya Ilahana, hapuskan semua dosa kami yang Engkau lihat dan Engkau ketahui, baik yang kami sembunyikan di hadapan manusia ataupun yang diketahui manusia. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.